Ya, mi'raj itu sholat. Iya. Tapi kambingnya pakai muqaddam itu mau ditakwil apa? Ini kambingnya ikut-ikutan. Ini ternyata ada Muhyiddin yang muncul ini. Sistem perbudakan adalah betul, budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah yang sudah dihancurkan oleh Islam, yang dihancurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, kembali dibangun oleh Habib terhadap para kibin-kibinnya, kurcaci-kurcacinya, dan jongus-jongusnya. Begitu teman-teman. Yai, apa para muhibbin itu termasuk ta'assub pada iya, ta'assub fanatik buta. Jadi ta'assub itu dampaknya apa? Apapun yang disampaikan oleh si Habib itu maka menjadi maha benar. Nah, ini kan yang kami khawatirkan, dampak ini terhadap umat. Bagaimana saudara-saudara kita kaum pribumi yang sudah terdoktrin buta oleh kaum Habib, diperbudak, maka mereka akan mempercayai dan mengiyakan klaim-klaim sesat para leluhur kaum Habib itu akhirnya, dan mereka akan terseret pada klaim-klaim sesat mereka yang berlebihan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan ta'assub. Tidak boleh ta'assub pada siapapun. Begitu teman-teman. Kenapa di klan Ba'alawi tidak ada istilah Ustadz Kiai? Mereka itu tidak, apa ya, bagi mereka itu rata. Antara yang alim, yang bodoh, semua rata bagi mereka itu. Iya, dzurriyyah Nabi begitu. Karena mereka itu semua sejak lahir itu merasa mulia. Bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya. Ya karena mereka lahir sebagai Ba'alawi. Begitu teman-teman. Kalau di kita kan beda. Nah, ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu. Nah, terus dengan dasar apa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membedakan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Al-Qur'an ini. Qul, katakan Muhammad, mmm, ah, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Tidak akan sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Oleh karena itu ada orang biasa, orang awam, ada ustadz, ada kiai. Itu di kita Ahlussunnah wal Jamaah, di Ba'alawi tidak ada. Karena semua Ba'alawi itu. Jadi menurut mereka semua itu sudah menjadi mulia ketika terlahir menjadi Ba'alawi. Oleh karena itu kemarin di masa kejayaan mereka banyak rame di panggung-panggung dakwah, panggung-panggung pengajian, panggung-panggung haflah, berteriak, belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim allamah. Nah, ini bukan alim biasa deh, bukan cuma ustaz, alim allamah. Ini di atasnya ulama sudah. Astagfirullahaladzim. Begitu teman-teman. Eh, jadi ini perbedaannya ya. Di Ba'alawi dengan di luar Ba'alawi. Paham nggih? Nah, terus juga, kalau kita, kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa membedakan antara orang yang tahu dan yang tidak tahu? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memang membedakan derajat-derajatnya orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman kemuliaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu terhadap beberapa derajat. Nah, di sini.
Itu kalau kita mau berpedoman dengan Al-Quran. Apa benar Habib Umar hafal hadis di luar hadis yang tercatat di kitab-kitab hadis? Itu kan klaim mereka. Buktinya mana? Pernah disampaikankah? Ada videonya kah? Ada datanya kah? Atau dikitabkan kah? Eee, klaim mereka katanya ada Khabib yang hafal 7 ribuan lebih hadis. Padahal imam-imam seperti Imam Bukhari, imam-imam besar seperti Imam Bukhari 2.000, 2 ribuan yang sahih klaimnya. Ya itu kan cuma klaim, adakah yang dibukukan? Atau ada orang lain yang mengatakan itu? Ya kan cuma klannya atau anak cucunya, itu. Kalau Imam Bukhari semua ulama sepakat, Imam Muslim semua ulama sepakat, buktinya kitabnya. Iya. Kalau mereka buktinya apa? Ya klaim sesat, klaim sepihak, kan begitu teman-teman. Jadi, kita mau percaya terhadap klaim-klaim sepihak itu yang tak berdasar. Ya semua orang nanti bisa ngeklaim, semua orang nanti bisa ngeklaim. Jadi ya mereka kan tidak belajar kan, ya hanya main klaim. Ya karena dipercaya, itu apa belajar? Setelah dikritik, setelah diluruskan, dzurriyyah Nabi, ya itu yang akan apa ya, ya jawabannya ya dzurriyyah Nabi, iya. Ya jangan berani-berani, ini dzurriyyah Nabi, kan begitu. Ini buku hurafatnya kaum Ba'alawi, ya. Ini kan begini ya, masih ada seorang kiai yang ingin membela tentang mi'rajnya kaum Ba'alawi itu katanya mi'raj ruhi. Iya, bukan bukan jasadi, ditakwil seperti itu. Iya. Ya, mi'raj itu sholat. Iya. Tapi sekarang dabbahnya itu mau ditafsir apa? Kendaraannya sama teman-teman di apa ya, ya banyak teman-teman mengartikan itu kambingnya. Kambingnya pakai muqaddam itu mau ditakwil apa? Ini kambingnya ikut-ikutan. "Wadabbatul faqih yahfad turuqas sama kama yahfad turuqal ard," katanya. Jadi dabbahnya faqih muqaddam itu karena sering dibawa naik ke langit, maka hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Astaghfirullahaladzim. Ayo, dabbahnya itu mau ditakwil apa? Kambingnya itu mau ditakwil apa? Kambing amal atau di sini ya, nih, pada halaman 18. Pada halaman 18, "Bagiku adalah kendali di langit dan bumi, alam semesta ini, dengan izin Allah." Terus, "Atla'tu 'alal lauhil mahfuz." Aku naik atas lauhul mahfuz. Wa ra'aitu, dan aku melihat diwanal wasidin, catatan-catatan orang yang sampai ke Lauhul Mahfuz. Dan dia memastikan, wa araftu turuqallati biha yasirul ibad, dan aku tahu terhadap jalan-jalan yang bersambung kepada Lauhul Mahfuz daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat walidi, ra'aitu walidi katanya. Aku melihat abaku, ayahku. Ini tercatat di mana? Tercatat di dalam kitab Qurratun Nadhir Bimanaqibi Al-Habib Al-Qutbi Muhammad bin Thahir bin Umar Al-Haddad, halaman 294. Nah, jadi aku melihat ayahku wasala ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, min thariqil ibadah. Jadi dia melihat ayahnya itu sampai kepada Allah.
dalam catatan, Lauhul Mahfuz itu dengan ibadah, satu. Wa ra'aituni dan aku melihat aku. Aku adalah aku. Mmm, dan aku melihat aku katanya. Dia melihat dirinya, catatan dirinya di Lauhul Mahfuz. Jadi dia melihat dirinya wasal kepada Allah Subhanahu wa taala dari 16 jalan. Wah, lebih unggul daripada ayahnya, dia. Kemudian dia menyampaikan wa wasalal Habib Hasan bin Ahmad. Hasan itu sampai kepada Allah dalam catatan Lauhul Mahfuz. Siapa? Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Dengan apa? Dengan dari 14 jalan. Promosi. Astagfirullahaladzim. Jadi yang dia baca ya hanya kelompoknya saja, klannya saja, ayahnya, ya klannya. Astagfirullah. Jadi privasi Allah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah gaib. Itu bagi Ba'nawi tidak gaib sama sekali, karena Ba'nawi bisa menembus ke mana-mana, ke surga bisa tembus mereka itu. Tapi kan klaim sepihak, klaim tanpa dasar, klaim tanpa ilmu. Ini oknum bukan, pernyataan-pernyataan ini oknum Ba'nawi bukan. Ini adalah ajaran mereka yang sudah dikitabkan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, kenapa mereka itu brutal di sini? Ya karena itu dampak dan pengembangan dari akidah-akidah mereka yang sudah ditulis oleh leluhur mereka. Begitu teman-teman. Zainal ini ini ternyata ada Mukibin yang muncul ini. Jangan omong yang rusuh, itu kitab sesat lo kebenci. Oh bukan, Kunuzus Sa'adah ini. Ini loh, ada kitabnya. Kalau dibahas nggak boleh, tapi di dalam kitab mereka ditulis, begitu. Artinya kalau Ba'lawi boleh. Gimana lu? Ini loh, nih. Baca, ayo baca. Nih, baca ya. Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi, meremas-remas payudara wanita. Ini ditulis di mana? Ditulis dalam kitab Kunuzus Sa'adah halaman 237. Nih, Habib Ahmad Al-Madhkur, yaitu Ahmad Al-Habsyi. Karena dia idza ra'a imra'atan, ketika melihat orang perempuan fit di jalan ini, di jalan umum, qabasaha, langsung diremas-remas. Payudaranya diremas-remas ini. Terus di pernyataan yang lain, qabasaha fi sadjiha wa zawjuha yanzuru katanya. Qabasaha, meremas-remas payudaranya orang perempuan itu sedangkan suaminya melihat. La haula wala quwata illa billah. Coba tunjukkan sama para habaib yang alim, berilmu, dan Kiai Gus Wafi dan Gus Rumil. Sudah kami tunjukkan. Nggak ada yang jawab. Ada di VT-VT kami, ayo jawab. Dan saya juga sering di live TikTok. Ayo sampaikan kepada para habibnya atau kibin-kibinnya, para pembela nasab Habib itu, sampaikan. Apa hukumnya meremas-remas payudara seorang wanita di jalan? Hukumnya apa? Nah, ya sampai saat ini nggak ada yang jawab. Coba ente, bahasanya Habib ya. Coba ente ini sampaikan kepada Habibnya. Dalam kitab Kunuzus Sa'adah ini. Catat. Ayo catat ini. Screenshot atau foto ini. Nah, sudah ini. PKI Wahabi banyak penyusup koyo sampean. Yang PKI siapa? Al-Aidin, Al-Busawa, Barokba,
Tidak ada kiai itu ditangkap sebagai PKI, tidak ada. Tapi kalau Al-Aidid ya. Jadi PKI tidak teriak PKI dong. Maling teriak maling. Nggak ada sejarah catatan, ada seorang kiai itu ditangkap sebagai PKI, tidak ada. Tapi kalau Barokba, Al-Aidid, iya, oleh karena itu dulu Al-Aidid banyak membunuh para kiai. Di N-Aidid, ya, Barokba. Musol-musol itu siapa itu? Eee, para kiai banyak yang dibunuh, karena memang para kiai poros-poros, begitu. Sayyidina Husin terbunuh, siapa pelakunya? Ah, siapa pelakunya ayo? Siapa yang membuat onar? Itu adalah yang membuat onar dan yang memancing Sayyidina Husin keluar itu orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah agar Sayyidina Husin terpancing keluar dari Madinah ke Kufah. Itu. Akhirnya bentroklah dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Yang pemimpinnya waktu itu adalah Yazid bin Muawiyah. Aktor di balik itu siapa? Aktor di balik itu ialah pengikut Abdullah bin Saba yang sudah berhasil mengkudeta Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, menantu baginda Nabi, suaminya dari Siti Ruqayyah dan Siti Ummu Kulsum Dzunnurain. Iya. Diadu domba oleh Abdullah bin Saba sehingga kaum muslimin banyak yang terkontaminasi untuk mengkudeta Sayyidina Utsman, dan dalam kudeta tersebut Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an meninggal dunia, dibunuh. Kemudian mereka ingin menyelamatkan diri agar kasusnya tidak diusut tuntas, berlindung di balik nama besar Sayyidina Ali radhiyallahu taala an, yang kemudian pada akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Itu adalah pengikut Abdullah bin Saba yang awalnya berlindung di balik nama besar Sayyidina Ali radhiyallahu taala an, kemudian Sayyidina Ali pun dibunuh. Para kiai dulu oleh PKI juga dibunuh, iya. Banyak para kiai yang dibunuh oleh PKI. Siapa PKI itu? Al-Aidid, dedengkot PKI. Siapa Al-Aidid itu? Ayo ngaku, ayo ngaku siapa Al-Aidid itu? Seharusnya anak keturunan ulama NU seperti Muhammad Khalil, Mbah Hasyim, dan ulama-ulama lainnya membantu meluruskan atas kesalahannya karena ketidaktahuannya nasab Ba'alawi. Kan begini ya, ada sudah yang terdoktrin, nah seperti Tad Idrus Romli, beliau itu orang alim, iya, tapi ketika terdoktrin, maka kealiman itu tidak bermanfaat. Akhirnya klaim nasab yang tidak berdasar ini, yang terputus selama 550 tahun, ya dipercayai. Kenapa? Karena kaum Kibit ini ya, ketika sudah berhadapan dengan kaum Ba'alawi, dipaksa untuk percaya. Apapun alasannya. Ya, jadi ketika berhadapan dengan kaum Ba'alawi, ya dipaksa untuk percaya. Walaupun itu bertentangan dengan ilmu, tentang data. Ini sering ya disampaikan oleh gus-gus atau kiai-kiai sekelas yang si Buya Yahya, yang dua semboyan yang selalu disampaikan oleh para muhibbin. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini satu. Yang kedua,
Lebih baik salah mempercayai daripada salah menafikan. Ini jadi hukum Islam ini akhirnya berubah dari kaidah-kaidah yang sudah pasti terhadap kaidah-kaidah lebih baik. Jadi semboyan itu kami jawab dengan hadis baginda Nabi. Baik salah mencintai. Nah, di sini salah mencintai, cinta. Almar'u ma'aman ahab. Hmm. Manusia kelak akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Jadi posisi kita kelak di hari kiamat akan bergantung pada siapa yang kita cintai. Cinta, hmm, salah mencintai. Ini konsekuensinya di hadapan Allah kelak besar. Kalau kita mencintai orang yang berbohong mengatasnamakan Allah, berbohong mengatasnamakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbohong mengeklaim dzurriyyah yang bukan dzurriyyahnya, itu semua sudah diancam oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka bersiap-siaplah kelak tempat tinggalnya di api neraka. Begitu. Jadi ini konsekuensinya, saya ulangi, besar sekali kelak di hari kiamat. Kenapa? Karena kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Baik salah mencintai. Kembali kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Almar'u ma'aman ahab." Hmm. Manusia kelak akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Jadi posisi kita kelak di hari kiamat akan bergantung siapa yang kita cintai. Kan begitu. Iya. Ini soal cinta ya. Semboyan kedua itu lebih baik salah mempercayai daripada salah menafikan. Nah, antara percaya dan menafikan. Antara percaya dan tidak. Nah, apa yang lebih baik? Kita percaya saja atau kita teliti dulu? Gitu kan. Kalau soal nasab, kita harus kembali kepada disiplin ilmu nasab, kaidah ilmu nasab, kalau kita bicara tentang nasab. Nah, di sini kita kembali kepada kaidah ilmu nasab apa? At-ta'nul mufassar muqaddamun 'alal isbat al-mujmal. At-ta'nul mufassar, pembatalan yang terperinci, penafian yang terperinci itu lebih didahulukan atau lebih diutamakan oleh para pakar-pakar nasab daripada pengisbatan yang mujmal, pengisbatan secara global. Jadi sekarang si Buya kemarin itu, saya lebih baik salah mempercayai daripada salah menafikan. Semboyan-semboyan yang seperti itu tidak berdasarkan kaidahnya, tidak berdasarkan ilmunya. Itu hanya sebatas semboyan demi melindungi dan membela nasab junjungannya. Begitu teman-teman. Apakah ada kitab dari Ba'alawi yang dikaji di Pondok Pesantren Salafi Indonesia? Banyak, di antaranya Buya Al-Mustarsyidin. Iya, itu yang paling populer di pesantren-pesantren. Buya Al-Mustarsyidin. Di dalamnya itu pasti diselipkan doktrin. Afdhulun nas ahlul bait. Wa afdhulu ahlul bait ahlu Ba'alawi. Ini doktrin. Jadi paling utamanya manusia itu adalah ahlul bait, dan paling utamanya ahlul bait itu ialah keluarga Ba'alawi. Itu doktrin. Iya, banyak doktrinnya pasti, dan doktrin itu di kitab-kitab Ba'alawi yang sekarang, seperti kitabnya Umar bin Hafiz, itu ada. Itu pasti doktrin itu wajib bagi Ba'alawi itu. Afdhalun nas ahlul bait wa afdalu ahlul bait ahlu Ba'alawi. Itu ada. Pasti itu ada. Di semua kitab Ba'alawi itu ada. Biar manusia semua berfokus
untuk menghormati dan mengagungkan kaum Ba'alawi, itu doktrin di kitab-kitabnya. Gus, sampai sekarang kok masih banyak catatan silsilah di makom-makom para wali yang belum dirubah. Iya memang. Enggak, tapi lebih banyak yang sudah dirubah, nggih. Kemarin yang di Sumenep, Pujuk Lanceng, terus di Syarif Husin Banyusangka, dulu diasegafkan. Habib dari Jakarta katanya empat orang, sekarang sudah diturunkan. Terus di, Syed Abdurrahman Pira, itu juga diasegafkan, itu sekarang sudah diturunkan, nggih. Tinggal di Cendana, nggih, tinggal di Cendana yang belum, mmm, tapi insyaallah nanti, mudah-mudahan. Said Yusuf Sumenep, kemarin sudah, nggih.